Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Inoya Kasana, biasa dipanggil Inoya, dengan 3 digit NIM akhir 048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat CV sederhana menggunakan website ICEDA. Jadi ICEDA itu merupakan sebuah tools untuk membuat CV. Di sana banyak sekali tersedia komponen-komponen electrical untuk kita buat PCB, desain PCB ya. Jadi ada softwarenya, kemudian ada website. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan websitenya. Tinggal kita buka saja, ya. Kita klik di browser kita. Di sini saya menggunakan Chrome. Isi EDA, Oke, klik enter. Nah, di sini kita klik ya. Nah, pada halaman pertama kita diminta untuk registrasi terlebih dahulu, bisa menggunakan email atau nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah melakukan registrasi, berarti tinggal klik aja di sini ya. Ada icon profil saya, kemudian kita klik aja user center. Nah, setelah itu kita klik projects. Nah, di sini menampilkan beberapa project yang telah saya buat seperti itu. Nah, untuk membuat project baru, kita klik New Project. Oke, di sini kita memilih yang tipe STD Editions ya. Oke, sekarang kita inputkan project namanya, terserah mau apa aja. Di sini saya menamakan tugas membuat PCB saja ya, biar lebih mudah buat PCB. Kemudian kita klik ya di sini. Enter. I'm sorry, di sini terhalang oleh ini ya, pengaturan dari Zoom. Okay, maybe I wanna try. Okay, jadi ini terhalang oleh Zoom. Saya menggunakan Zoom untuk merecord ini. Kemudian kita klik create di sini. Oke. Nah, kita telah berhasil membuat sebuah project. Kemudian kita buka Open in Editor. Kemudian kita di sini telah membuka skematik dari PCB-nya seperti itu ya. Nah, sini ada tampilan skematik. Di sini ada banyak sekali tools-tools yang bisa kita pilih. Oke, di sini kita misalkan mau ngezoom, ini tinggal klik zoom berapa kebesaran dari zoomnya. Kemudian ada desain untuk mengkonvert skematik ke PCB dan lain-lain. Di sini ada wiring tools, di sini wiring toolsnya. Oke. Jadi, sini saya akan membuat desain yang sederhana aja gitu ya, memerlukan beberapa komponen elektrikal. Nah, untuk mencari komponen-komponen kita bisa mencari di sini ada common library, dan untuk library secara full kita bisa cari di sini. Nah, untuk common library karena ini sederhana ya, biasanya hanya ada di basic-basic aja. Oke, kita klik library ya. Di sini saya ingin menggunakan Wemos D1 mini. Bisa kita cari tipe, misal kita mau cari Arduino Nano, Arduino Uno, atau tipe-tipe komponen yang lain kita bisa cari di sini. Kemudian kita klik search ya di sini. Baik. Nah, ini ada banyak sekali Wemos, bisa kita select yang mana yang mau kita pilih. Mungkin di sini saya akan menggunakan yang tunggu sebentar, saya akan memilih terlebih dahulu. Nah, saya akan memilih yang ini aja ya, Wemos D1 Mini. Oke. Nah, kemudian sudah muncul di lembar skematik komponen yang saya pilih. Kemudian kita tap aja di skematiknya, maka otomatis komponen telah terpasang. Nah, kemudian di sini komponen lain yang saya butuhkan adalah header pins. Jadi mungkin di common library-nya ada ya, karena ini basic komponen aja. Nah, di sini ada nih header. Saya memilih yang 3 pin. Di sini banyak sekali, ada yang 4, ada yang 6 dan macam-macam. Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan. Nah, di sini saya menggunakan yang 3. Oke, kita klik, terus seperti biasa kita pasang di sini.
eh, saya hanya butuh satu. Kemudian di sini kita membutuhkan LED. So ya di sini udah tersedia LED. Nah, tinggal klik aja. LED juga bermacam-macam, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, berwarna biru. Tinggal kita sesuaikan aja sama kebutuhan kita seperti itu. Oke. Setelah itu saya membutuhkan buzzer. Buzzer, oke mungkin ada di sini buzzer, kita cari aja ya buzzer. Gambar. Sini ada macam-macam lagi buzzernya. Jadi saya ingin menggunakan yang umum saja. Nah ini ya, ini umumnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tipe yang lain, terserah. Pasang aja seperti itu ya. Terus tentunya LED itu butuh resistor ya. Maka kita cari di sini resistornya ini. Terus kita pasang di belakang LED-nya tadi. Oke. Udah ya teman-teman. Kemudian kita ingin memberikan label. Caranya tinggal klik bagian wiring tools. Terus kita pilih yang ini, netboard. Kemudian kita sesuaikan aja mana yang ingin diberikan label. Untuk mempermudah kita zoom dulu. Nah, ya misalkan yang ini kita kasih D7. Klik dua kali D7. Oke. Masih banyak yang lain. Ini yang saya masih, mana ya? View. Zoom 100% aja. Oke, kita kembali lagi di aturan yang awal tadi. Tampilan yang awal. Terus ini kita pilih D5. Nah, ini D5. D5. Sini D7-nya. Nanti kita ganti namanya ini D1. Kemudian buzzernya kita kasih D5 ya. Bentar. Ini cukup tricky untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya ini. Nah, ini kita sesuaiin aja namanya ini D5. D5 terus enter di sini D7. Kemudian di sini hapus ya. Posisinya ada di D5. Terus di sini ada D1. Jadi teman-teman tuh bisa banget mendesain PCB dengan kompleksitas yang tinggi menggunakan software ini. Kayak gitu. Jadi ini Ctrl V. Nah, di sini kita rotate dulu ya. Kita rotate terus kita sambungin ke D3. Oke. Terus kita kasih VCC dan juga ground. VCC di sini satu, di sini satu. Oke, kita rotate seperti biasa. Ya, untuk rotate-nya di sini sebentar, ini sedikit tricky. Udah, terus kita wiring sini ya dengan VCC. Ini agak tricky juga mau wiring-wiring. Oke, nanti kita rapiin aja. Bisa. Dan dia udah punya kayak penggaris gitu loh. Jadi nih setiap kita ngasih treat ke equipmentnya gitu dia kayak ada penggarisnya. Bisa dilurusin.
Nah, terus ini jangan lupa setiap komponen juga perlu kita kasih ground. Sebelumnya ini diedit dulu ya. Ini jadi 3 volt 3. Ini di sini ada 3 volt, sini sebentar. Terus ini kita kopas aja yang ini ya. Oh, sorry. Kopas atau enggak langsung aja tambahin di sini. Sini ya, jangan lupa di lock supaya dia rapi. Coba challenge untuk membuat dia rapih. Tapi ini, oke, sini kita wiring lagi. Oke, escape. Nah, jangan lupa setiap komponen harus kita grounding. Jadi groundnya yang pertama di sini, yang kedua di sini, terus ada di LED dan juga di buzzernya. Jadi ini buzzer. Sekarang kita wiring. Jangan lupa ini jangan sampai salah nama-namanya ya. Konfigurasi antara pin satu dengan yang lainnya tuh jangan sampai salah. Terus langsung aja di wiring. Oke, sorry. Mau wiring dulu. Jadi setiap kita selesai wiring menghubungkan antara dua komponen, kita harus mengescape supaya dia terputus. Kalau nggak di escape, dia bakalan nyambung aja sih kayak gitu. Oke, oke. Nah, kita pastiin sekali lagi kalau nama terus konfigurasi segala macamnya itu udah benar. Kalau misalnya udah kita bisa save dulu ya, save. Setelah kita save, Ctrl S aja, terus kita desain, klik desain ini buat menconvert ke schematic to PCB. Oke, nah keep going, loading. Nah, biasanya kalau ada kayak gini, kita harus make sure lagi. Ternyata dia ada yang belum terkonfigurasi gitu. Baiklah, mungkin ini desainnya udah dibikin tadi ya. Mungkin kalau misalkan dari antara satu pin dari misalkan Wemos atau misalkan kita pilih Arduino itu nggak saling terkonfigurasi, mungkin kita bisa melakukan trial and error seperti itu. Terus setelah udah jadi kayak gini, kita klik ini desain untuk mengkonvert dia ke skematik ke PCB. Jadi kita bisa no keep going ini. Kemudian, oh ya, lupa ya. Pertama harus kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, terus kita pergi ke desain, terus convert schematic to PCB. Now keep going, and then kita tunggu sebentar. Oke, kita klik apply aja. Nah, finally kita mendapatkan desain seperti ini. Oke. Nah, untuk view-nya bisa kita atur supaya dia zoom-nya itu nggak begitu dekat gitu ya. Terus kita klik, ini mau terserah mau di zoom berapa. Nah, komponen yang di sini kita pindahkan ke dalam kotak ini. Jadi kita uh, ini ya, Ctrl X, terus kita sini, Ctrl V, sorry, kita pindahin aja ke sini. Nah, jadi di sini bisa kita atur, kita
lurusin kabel-kabel yang semrawut ini supaya lebih estetik, terus lebih gampang nantinya ketika mau wiring. Nah, kayak bisa kita atur aja sesuai sama kebutuhan kita kayak gitu. Jadi ini bisa dilakukan pelurusan secara otomatis, caranya dengan root, terus auto root ya. Tapi beberapa ada tutorial yang mengatakan yang tidak disarankan untuk melakukan itu. Nah, di sini bisa kita lurus-lurusin aja antara satu komponen dengan yang lain supaya lebih gampang nanti kalau wiring nggak tabrakan kayak gitu antara satu komponen dengan komponen yang lain. Oke, jadi bisa dilakukan rotate dan lain sebagainya. Terus ini mau aku taruh di sebelah sini biar gampang, biar nggak tabrakan. Kayak ini mungkin sebelah sini. Seperti biasa ini bisa dilakukan rotate lagi biar dia nggak tabrakan. Kayaknya tabrakan guys kalau nggak diatur. Oke, putar-putar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, which is ini udah selesai. Tinggal kita wiring aja kayak gitu ya. Cara, jadi kita pencet yang ini, open wiringnya. Terus kita klik ini, saya waktunya untuk wiring. Jadi kita sesuaiin aja. Dia prinsipnya itu nggak boleh tertabrak antara satu komponen dan komponen lain terus. Jadi dia ada pemandu otomatis. Misalkan kita mau wiring yang ini dengan ini, nanti ada pemandu otomatis warna putih. Ini juga sedikit tricky ya. Jadi kayak aneh gitu loh. Ada something. Mungkin karena belum terbiasa aja. BTW ini aku juga first time. Maksudnya hampir kayak gak pernah bikin kayak gini. Jadi aku udah terhubung ya. Oh, dia jadi ada pemandu warna biru, warna putih kayak gini biar mempermudah aja user buat melakukan wiring. Jadi untuk bagian ground itu nanti aja kita lakuin wiringnya. Sangat tricky sekali. Ini groundnya terakhir. Nah, kalau udah selesai kayak gini, kita klik desain. Sorry. Kita klik.
Selanjutnya kita bisa atur ukuran ketebalan si kabel wire ini dengan cara kita klik aja. Nah, di sini ada ketebalannya, kita pilih aja. Kita masukin sesuai dengan kebutuhan 600 mm, enter, ya, width-nya. Nah, bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kita, kebutuhan dari teman-teman. Nah, ini 600, 0, kita atur aja 600 mm, 0,600 mm, 0,600 mm semuanya. Nah, setelah itu kita grounding ya, klik ini, terus klik oke. Nah, which is nanti bisa kita atur lebar dari gridnya ini. Nih kayak gini bentukan gridnya. Ini bisa disesuaikan aja lah kebutuhan kita. Teman-teman. Oke, kalau saya udah enter, klik kanan. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tambahin teks itu bisa banget. Nah, caranya supaya jarak antara ground dengan si ini ya, biar nggak nyubur itu, biar nggak bentrok, kita bisa atur di eh sebentar, bisa atur di bagian tools, terus kita putar area manager dan ini masukin aja 0,6 supaya dia nggak terlalu deket. Kayak gitu. Apply. Oke, bisa dilihat kayak gini kan. Terus seperti ini. Dan lebih ini. Dah, setelah jadi kayak gini, kita bisa melihat hasil dua dimensi atau tiga dimensinya. Klik aja. Klik. Ini 3D dimensi view-nya bisa dilihat ada komponen buzzer jadi kayak tadi seperti rotate. Jadi tulisannya terbalik. Terus kita bisa lihat bagian tadinya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke desainnya tadi. Nah, kalau mau dicetak, jadi kita klik tools yang ini, fabrications, kemudian kita klik PCB fabrication-nya. Oke, lupa ya, jadi kita save dulu, Ctrl S, kemudian kita klik fabrication, terus PCB fabrication file atau Gerber. Oke, setelah itu klik keep going. Nah, nah, di sini udah jadi desain PCB-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau order bisa langsung klik ini, one click order PCB atau SMT desain PCB yang tadi teman-teman udah bikin bisa di order. Kalau misalkan mau di generate aja, klik generate. Nah, otomatis bakalan terdownload ya. Teman-teman bisa buka di Windows Explorer atau di mana teman-teman menyimpan desain PCB tadi. Seperti itu. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.